Tobat, hadirin jamaah sekalian, dari sekian banyak nas, dalil yang ada di Quran maupun Sunnah, ulama ringkas seperti Imam Nawawi sebutkan, ada beberapa syaratnya. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, berarti tidak sah tobatnya. Tidak akan Allah terima. Harus ada syarat-syaratnya ini. Karena ini ibadah dicintai oleh Allah. Ya, maaf kata, misalnya di kepolisian untuk diterima, kan ada syarat-syaratnya. Lulus tes, nilainya sekian, kriterianya harus begini, harus begitu. Kalau lulus, baru akan diterima. Begitu. Tobat, Allah sebutkan ada beberapa syaratnya. Yang pertama dan yang paling penting, al-iqla'. Orangnya harus segera meninggalkan dosa itu. Dia jauhi. Dia tinggalkan dosa yang dia bertobat darinya. Sehingga merupakan kedustaan kalau dia mengatakan bertobat, tapi terus saja maksiat itu tidak dia tinggalkan. Satu, dia harus segera meninggalkannya. Yang kedua, dia harus menyesalinya. Penyesalan yang benar-benar dalam. Dia malu kepada Allah, dia takut. Nyesal kenapa dia melakukan itu. Dan ini sering akan membuat manusia itu menangis. Menyesal. Ya Allah, kenapa ini aku lakukan? Dosa ini. Penyesalan. Orangnya nggak akan kemudian ketawa-ketawi, dan orang yang bertobat menyesali perbuatannya. Syarat yang kedua. Yang ketiga, dia harus bertekad untuk tidak kembali melakukannya di masa berikutnya. Sekarang mungkin dia melakukan itu, tapi dengan tobat dia berjanji, bertekad untuk tidak akan aku lakukan ini di kemudian hari. Tiga ini syarat tobat agar diterima oleh Allah. Meninggalkannya, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Ini kalau dosa itu antara dia dengan Allah. Dari sekian maksiat. Kalau kemudian dosa itu ada kaitannya dengan orang lain, ada beberapa bentuk dosa. Di situ bukan hanya hak Allah yang dia langgar, tapi juga hak manusia, orang lain. Maka tiga ini ditambah satu lagi. Apa itu? Dia harus membersihkan diri dari tuntutan dosa itu. Maksudnya, kalau itu harta benda bentuknya, dia harus segera kembalikan kepada yang punya. Misalnya dia pernah melarikan harta orang. Hak orang, temannya atau siapa, 10 juta misalnya. Bentuk bukti taubat dia kembalikan. Ini uangmu dulu aku bawa lari, aku minta maaf. Dia korupsi misalnya uang negara, dia harus kembalikan, pernah dia ambil. Itu kalau harta. Kalau itu kehormatan orang, maka dia berikan kekuasaan kepada yang berwajib untuk memperlakukan hukum kepada dirinya. Karena dalam syariat Islam ada hukumannya. Misalnya orang menuduh, itu namanya qadhaf, termasuk 7 besar dosa yang paling besar. Menuduh orang lain muslim atau muslimah tanpa bukti, fulan itu pelakor, fulan itu penzina.
Ya kalau di hukum kita paling-paling masuknya, saya nggak paham benar, tapi kira-kira kena pasal perbuatan tidak mengenakkan. Itu pun kalau dituntut. Dan hukumnya ma'ruf lah. Dalam syariat ada hukumannya. Sampai cambuk. Dihukumi sebagai fasik, tidak akan diterima persaksiannya. Berat hukumannya. Karena kehormatan dijaga betul oleh agama. Kehormatan orang. Nggak boleh. Al-muhim, itu kalau kehormatan. Kalau kemudian itu ghibah, dia sempat menggunjingkan orang, gosipin orang, fulan begini, fulanah begitu, dia harus minta halalnya. Aku dulu pernah menggosipi kamu, maka tolong halalkan saya, agar dia terbebas dari dosanya. Karena ini hak orang. Kalau hak Allah mungkin masih muda, Allah Maha Pengampun. Tapi hak orang, belum tentu orang bisa memaafkannya. Dan itu hak dia. Nggak bisa dipaksa. Makanya syarat tobat, dia harus meminta maaf dari orangnya.